Karena walaupun kita lanjut studi lagi ke S2, paling nggak kita sudah punya pengalaman pada saat kita bekerja. Karena mau nggak mau di S2 itu kebanyakan teman-temannya sudah bekerja, jadi paling nggak teman-teman nggak kalah nih dalam share pengalamannya apa saja. Untuk yang bisnis juga perlu banget ikut MSB Batch 2. Jadi teman-teman pada saat melakukan wirausahanya sudah ada modal untuk bisa mendirect atau menjalankan bisnisnya. Bagi yang belum ada bayangan, insya Allah nih setelah ikut acara pada sore hari ini, tahu nih bayangannya mau seperti apa. Apakah ikut magang, apa ikut studi independen. Pertanyaan nomor 2-nya boleh dilanjutkan teman-teman, jangan di-close terlebih dahulu. Kita mau tahu nih, program kampus mereka mana sih yang teman-teman paling minati? Jadi program MBKM ini ada banyak, ada magang, ada studi independen, ada ISMA atau Indonesia International Student Mobility Awards, ada PMM, pertukaran mahasiswa, kampus mengajar, dan kewirausahaan. Mana sih yang teman-teman paling minati pengen diikuti di semester ini? Magang kah, studi independen kah, ISMA kah, atau PMM? Ini kejar-kejaran nih studi independen sama ISMA ya. 24, 16, masih naik. Magang masih memimpin 81%. Program kampus mereka yang paling diminati untuk diikuti. Oke, terima kasih kesediaannya telah mengisi teman-teman. Yang kedua ada studi independen di sini. Good, keren. Pertanyaan ketiganya, kita lanjut lagi. Apa sih harapan teman-teman ketika mengikuti program kampus Merdeka? Meningkatnya SKA, lebih siap menghadapi dunia setelah lulus kuliah, menambah jejaring profesional, diberikan proyek yang mana nih? Yang paling harapan teman-teman yang paling diinginkan ketika telah mengikuti MBKM ini? Atau program-program yang ada di MBKM ini? Mendapatkan uang saku. Oh, ternyata dapat uang saku hanya 32% nih. Jadi uang saku nggak penting ya. Jadi, kalau uang saku dihapuskan pemerintah pun teman-teman masih mau ikut program MBKM ya. Meningkatnya skill, knowledge, dan attitude di luar kampus, benar banget. SKM ini penting banget untuk mendukung kita, profesional kita dalam menghadapi dunia kerja di luar sana. Lebih siap menghadapi dunia setelah lulus kuliah, benar. Magang menjadi salah satu fondasi awal untuk memantapkan hati kamu, perilaku kamu ketika mulai bekerja nanti. Menambah jejaring profesional, benar. Mulai sekarang nih ditambahin kontak LinkedIn-nya, di Instagram-nya, atau di media sosialnya, jumlah pertemanannya. Karena inner circle-nya nanti teman-teman yang bekerja akan lebih luas lagi dan memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang teman-teman inginkan. Keren banget teman-teman, terima kasih yang telah berpartisipasi pada sore ini di kita. Sudah berapa orang? 109 orang, luar biasa. Oke. Kita masih tunggu teman-temannya. Untuk sore hari ini, narasumber kita dari seseorang yang berpengalaman di batch 1. Saya nggak akan banyak komentar di sini karena ahlinya yang akan berbicara langsung buat bercerita ke teman-teman nih. Biar lebih kerasa dampaknya. Seseorang yang sudah mengalami magang dan studi independen di batch 1, seseorang yang juga menjadi terpilih ya. Jadi kalau di MSIB ini nggak cuma dilepas di awal aja teman-teman. Pada saat teman-teman mulai mendaftar, akan selalu ada pengembangan-pengembangan yang diberikan. Juga ada pemilihan-pemilihannya nanti mahasiswa-mahasiswa terbaik di setiap masing-masing perusahaannya. Nah, sore hari ini pembicara kita adalah salah satu mahasiswa terbaik yang terpilih buat menjadi 15 trainer yang telah dipilih dan dilatih oleh tim Subkoja. Dia yang akan jadi narasumber kita pada sore hari ini. Please welcome. Halo Jauza. Halo Selamat Mbak Risa. sore. Jauza Sore. ini adalah mahasiswa magang batch 1 di Sekjen DPR, benar ya? Ya, benar. Sekjen, Sekretaris Jenderal DPR. DPR. Oke. Are you ready, Jauza? Please welcome Jauza. Tepuk tangannya buat Jauza. Oke, baik Mbak Risa atas kesempatannya. Mulai dari sini sekarang. Sebelumnya mungkin saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore buat teman-teman ya, khususnya apalagi yang dari wilayah timur. Ini jelas sudah jam 5, biasanya udah mulai gelap. Dan biasanya juga kalau misalnya habis kuliah apa segala macam, mungkin yang masih kuliah, jelas ini jam-jam kritis yang mau capek ya Mbak, udah mau istirahat, udah mau kalau sudah ketemu kasur udah langsung refleks gitu. Nah, jadi mungkin kita apa ya namanya, mungkin bisa sedikit kita langsung saja, saya sudah isi sesi dulu ya.
Baik, apakah sudah nampak screen saya? Udah keluar juga, silakan. Baik, terima kasih. Mau lihat orang. Oh, dikit. Oke. Ya, pada sore hari ini tentu saja saya mewakili teman-teman dari batch 1 ya, untuk membahas, memaparkan terkait tentang program magang dan studi independen bersertifikat ya, MSIB gitu. Jadi MSIB itu sendiri adalah salah dua dari sekian beberapa program yang ada di MBKM. Nah, mungkin itu yang pertama-tama nih supaya apalagi ini kan udah seperti saya katakan tadi udah sore biasanya, yang di wilayah timur udah pasti udah capek pada jamnya dan segala macam. Mungkin biar kita bisa fokus ya buat apa namanya, biar bisa menerima materi atau pemaparan sosialisasi dari kami ini bisa lebih baik. Yang pertama-tama tentu saja yang diharapkan adalah kita meminta kesediaan teman-teman, rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk fokus gitu ya. Recording stop. Recording in progress. Silahkan perhatikan dulu dengan seksama tentang apa yang dipaparkan oleh kami. Kita fokus, kita bareng-bareng memaknai gitu ya, supaya nanti chance untuk penerimaan MSIB dan segala macamnya itu juga meningkat seperti itu. Terus yang kedua, sembari fokus tentu saja dari saya juga tidak melarang, dari kami tidak melarang kalau seandainya mungkin misalnya dari rekan-rekan, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau mau sambil makan, minum dan segala macamnya tidak masalah, dipersilahkan gitu. Terus yang terakhir adalah nantinya jika sudah ada waktunya sesi diskusi, ya mari kita diskusi aktif, interaktif. Kita coba menjawab saling dua arah terkait apa aja sih yang bisa kita kembangkan dari program MSIP ini gitu ya, teman-teman semua. Nah, mungkin sedikit perkenalan tentang saya gitu ya. Jadi, pertama-tama perkenalkan nama saya Jauza Akbar Krito. Kemarin di batch 1 saya terpilih untuk magang di Sekretariat Jenderal DPR RI dengan posisi sebagai Parliamen Trainee. Lalu di saat yang bersamaan saya juga terpilih sebagai trainer dan chief dari Tribe ya, suatu perkumpulan kepala suku ya. Jadi maksudnya tempat mitra kita istilahnya adalah suku, kesukuan kita nantinya gitu, dan ada perwakilannya seperti itu. Dan kebetulan jika berbicara tentang prodi, ya saya dari prodi Fisika, Departemen Fisika Universitas Gadjah Mada seperti itu ya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau coba elaborasi nih, biasanya jadi pertanyaan umum gitu kan, antara ketidaksesuaian dengan jurusan, prodi dan segala macamnya. Nah, mungkin di sini saya akan mencoba membantu menjawab berdasarkan kapabilitas saya kayak gitu. Nah, itu yang pertama-tama ya, untuk terkait tantangan talenta, tantangan dunia kerja di masa depan tuh ada apa aja sih teman-teman gitu kan ya. Nih, yang pertama tentu saja yang paling cepat berkembangnya itu adalah teknologi gitu. Tak bisa dipungkiri, teknologi satu dekade sekarang, satu dekade yang lalu, teknologi milenium 2000 dengan milenium 1900 beda jauh gitu kan. Perkembangannya sangat berubah masif cepat gitu kan. Dulu orang nggak kebayang tuh ada pekerjaan yang mungkin bisa diotomatisasi gitu kan. Dan sekarang itu adalah hal yang biasa gitu. Jadi dalam aspek teknologi yang menjadi tantangan adalah otomasi gitu kan. Ada hal-hal pekerjaan yang mungkin sifatnya monoton dalam arti yang berulang-ulang, yang nantinya akan dikembangkan sistem automation-nya gitu. Lalu tentu saja berkaitan dengan big data, banyak manusia, banyak data yang berseliweran di dunia, tentu saja kita perlu manajemen data dengan baik. Artificial intelligence yaitu suatu tools untuk membantu manusia supaya tidak mikir sendirian gitu, atau hal-hal yang sifatnya mungkin monoton, sudah berulang dan segala macam sudah terbantukan oleh suatu tools artificial intelligence itu sendiri. Ada juga 3D printing maupun virtual reality. Lalu tantangan selanjutnya di masa depan adalah terkait social culture gitu ya, tentang aspek sosial dan budaya gitu. Tidak bisa dipungkiri ya, dengan berkembangnya zaman gitu ya, akan terjadi suatu migrasi urbanisasi dari daerah yang mungkin kita anggap daerah pedesaan menuju ke kota, dan itu adalah hal yang memang umum terjadi di masa kini ya, di abad kini gitu. Tapi bagaimana juga dari terjadinya migrasi urbanisasi itu kita bisa menganggap itu sebagai suatu tantangan, suatu oportunity di masa depan gitu. Lagi azan di sana Jauza, kita izin 5 menit sebentar Bapak Ibu, kita selesaikan azan terlebih dahulu. Kita mau nggak 8.50 itu? Uang minum nggak.
Ya, barusan ada suara ikomat ini, kita hargai sedikit. Oke, mungkin izin saya lanjutkan ya. Lalu yang kedepannya adalah tentang workforce atau tenaga kerja gitu ya. Di masa yang akan datang, di masa yang sudah cepat, apalagi tadi teknologi juga sudah semakin canggih, semakin membuat apa ya, bisa dibilang manusia sudah sangat terbantu oleh kecanggihan teknologi. Maka nanti tenaga kerja itu yang diharapkan apa? Yang bisa fleksibel. Fleksibel dalam arti mungkin pengerjaannya, waktunya, dan segala macamnya itu udah bisa lebih agile seperti ya. Maksudnya mungkin yang dari waktunya mungkin sebelumnya dibutuhkan waktu 2 jam, mungkin nanti jika tidak mungkin manusia itu, tenaga kerja itu diharapkan bisa menyelesaikan dalam waktu sejam atau setengah jam dan segala macamnya. Mobile, apalagi ditambah dengan era pandemi ini ya, yang segala macamnya sifatnya mobile atau lebih sifat bergerak gitu ya. Jadi yang mungkin tadinya kuliah atau kerja itu dari di tempat kerjanya, di tempat kuliahnya, sekarang menjadi apa, bisa di rumah gitu kan. Nah itu kan artinya mobile dan bisa di mana aja gitu, multi talenta, multitasking, field and safety issues ini juga akan menjadi isu-isu yang jadi mulai penting di masa depannya. Dan yang terakhir, lingkungan, environment. Jadi akan menjadi hal yang juga lumrah ya ke depannya, dengan energi yang semakin bersih seperti energi terbarukan, ketahanan energinya, air bersih, dan penanganan limbah nuklir gitu. Lalu next, sekarang terkait tantangan leadership gitu ya. Ya mungkin kalau dari batch-batch sebelumnya atau ada rekan-rekan yang sudah mengikuti batch-batch sebelumnya, mungkin juga boleh nih buat yang baru-baru bergabung, yang mungkin baru pulang kuliah, baru pulang kerja dan segala macamnya, siapa tahu ada yang nyambung kerja. Apa sih sebenarnya tantangan leadership itu? Silahkan kalau misalnya ada yang mau coba explore di room chat gitu ya. Tantangan-tantangan leadership, apalagi khususnya bagi mahasiswa gitu ya. Saya juga pernah sempat ada tantangannya gitu. Sebelum saya mengikuti MSIP ini, saya juga bingung gitu kan. Bagi saya dulu kayak platform untuk magang itu sebenarnya lebih sepertinya sulit dicari gitu, karena biasanya kalau kita menggunakan platform LinkedIn, platform apa ya, gitu, kayak Kaliber dan segala macamnya gitu ya, sebagai merek Greens dan segala macam, itu kan biasanya lebih suka mencari yang full time gitu kan. Sementara terus kalau gitu misalnya kita mau magang gimana gitu. Nah ternyata terakomodir oleh MSIP gitu ya. Nah tapi ternyata tantangan-tantangan seperti ini juga dihadapi oleh dua pihak gitu ya. Nah salah satunya adalah tantangan dari mahasiswa. Apa aja sih biasanya tantangannya secara umum yang dirasakan oleh para mahasiswa gitu ya? Yakni ternyata ada kaitannya dengan masalah supervisi, supervisor, penempatan, waktu, skill, dan tempat gitu ya. Jadi kayak terkadang waktu, apalagi khususnya bagi mahasiswa, yang mungkin mahasiswanya itu masih pertengahan waktu kuliah gitu ya, kayak dari tahun kedua, tiga, dan mungkin yang keempat, itu kan kita jelas masih kuliah gitu, sehingga ada nggak sih cara mengakomodir masalah waktu ini? Itu kan juga merupakan tantangan bagi kita gitu ya. Skill juga sering kali kita jelas perlu skill untuk berada di dunia industri, berada di dunia kerja gitu kan. Nah, tapi bagaimana kadang apa ya namanya, kita mau membentuk skill di saat kita memang masih ada tupoksi kita di kuliah gitu sebagai mahasiswa untuk mengerjakan tugas dan segala macamnya. Walaupun sebenarnya kalau kita bisa mengelaborasikan skill-skill seperti ini juga bisa dihasilkan dari saat kita kuliah gitu. Misal ya, bagi kalian teman-teman yang mungkin pengen mengembangkan skill data analitik gitu ya, skill data science gitu ya. Nah, mungkin mikirnya kayak, oh itu betul-betul skill yang baru, harus belajar Python, harus belajar machine learning, artificial intelligence, dan segala macamnya. Padahal skill data science secara fundamental itu mungkin sudah dialami sama teman-teman selama kuliah. Misalnya apa? Mungkin yang kalau boleh saya percaya sedikit relevan, saya seperti teman-teman yang ada di mana? Cluster Saintek ya, dari sekolah MIPA, Fakultas MIPA maupun Fakultas Teknik gitu ya. Di situ kan kita sudah seringkali berurusan dengan laboratorium, ya enggak? Di laboratorium itu kita juga melakukan eksperimen, pengumpulan data gitu kan. Kita mengumpulkan data, terus kemudian kita mengolah data gitu kan. Nah, sebenarnya pengumpulan data segala macamnya itu sudah merupakan bagian dari data science gitu. Cuma mungkin memang itu masih terkumpul dengan sifat keilmuan kita. Jadi kalau misalnya saya dari fisika, seringkali saya akan lebih aware kalau membaca data dari fisika. Nah, tapi setidaknya teman-teman, itu artinya kita sudah punya skill fundamental seperti itu. Next, nah tapi tentu saja dengan pemagangan ini diharapkan skill yang fundamental kita miliki, walaupun itu berdasarkan kepelatihan kita, keilmuan kita bisa mengembangkannya secara umum. Nah, lalu yang selanjutnya ada tantangan yang dirasakan oleh industri seperti itu. Tantangan-tantangan yang dialami oleh industri biasanya
tetap pada kontribusi oleh para pemagangnya, skill pemagangnya, project yang dihasilkan, mentorship, dan koordinasi. Kita coba lanjut. Nah, kita akan sedikit mengawali sosialisasi ini juga dengan salah satu quote dari Bapak Nadiem, Mas Menteri ya. Kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara yang biasa untuk menghasilkan lulusan yang luar biasa. Maksudnya gimana sih? Lulusan-lulusan yang luar biasa itu ditentukan juga dari berdasarkan indikator kinerja yang mengacu pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar pendidikan nasional. Di sini ada sekitar 8 indikator. Nah, sebenarnya secara gamblang indikator ini adalah indikator kinerja utama yang dimiliki oleh universitas, jadi diukur untuk universitasnya. Nah, 2 yang terpenting adalah yang 1 dan 2, lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, serta mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Inilah yang menjadi target utama dari pelaksanaan program MSIB ini. Ya. Jadi, dengan misalnya dia melakukan magang dan studi independen bersertifikat, otomatis mahasiswa jelas akan mendapatkan pengalaman di luar kampus. Dia akan langsung terjun ke industri, seperti itu. Dan jelas, suatu saat nanti bukan tidak mungkin jika etos kerjanya bagus, jika memiliki deliverable hasil yang oke dan segala macamnya, jelas lulusan tersebut bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Untuk ke-6 poinnya, saya rasa ini biasanya lebih bisa dipahami oleh internal kampus. Kita akan fokus dengan program MSIB ini, gitu ya, MSIB. Nah, jadi MSIB ini juga sebagai bagian dari program Kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu memberikan hak belajar di luar prodi, luar program studinya, sebanyak 3 semester dengan ketentuan biasanya umumnya 2 semester belajar di luar kampus dan 1 semester belajar di prodi lain dalam satu kampus itu sendiri. Maksudnya misalnya saya fisika, mungkin saya memungkinkan saya untuk belajar di prodi ekonomi, seperti itu. Kalau belajar di luar kampus ya mungkin bisa contohnya seperti magang, bangkit, kampus mengajar, dan lain-lain. Nah, jadi ini ya merupakan kelengkapan dari program magang, Kampus Merdeka, yakni ada program magang, program studi independen, kampus mengajar, pertukaran mahasiswa, program penelitian, proyek desa, program tulisan, penelitian atau riset, dan bahkan ada beberapa hal yang di luar ini seperti bangkit, sama dulu ada pejuang muda dari Kemensos dan lainnya. Nah, tapi kali ini fokus kita ada di program magang dan studi independen gitu ya. Jadi di magang kita akan menjalankan aktivitas sebagai trainee atau sebagai pemagang di organisasinya mitra, di bisnisnya mitra, seperti itu. Dan studi independen berarti kita mengikuti pembelajaran secara mandiri untuk menyelesaikan proyek-proyek yang untuk diselesaikan, seperti itu. Nah, program MSIP ini jelas menawarkan high quality program gitu ya. Jadi kenapa? Karena dari program MSIP ini kita akan menyediakan tentang professional mentorship. Jadi mentor-mentor yang disediakan oleh industri jelas adalah mentor-mentor yang sangat berpengalaman di bidangnya. Lalu kita juga akan ada namanya real project group collaboration. Jadi para pemagang-pemagang akan diajak untuk berkolaborasi dalam membuat project-project yang real case industri seperti itu. Dan salah satu benefit yang ditawarkan oleh Kampus Merdeka sebagai di bawah naungan Kemendikbud adalah sebanyak maksimal 20 SKS kredit pembelajaran. 20 SKS ya. Dan yang terakhir juga bisa mendapatkan sertifikat di selevel industri, sertifikat keikutsertaan magang maupun sertifikat keahlian atau kompetisi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga sertifikat. Nah, jadi Kemendikbudristek pada tahun 2021 ya, terdapat ini, ada sebanyak 12.909 pengalaman kerja di tahun 2021 yang disediakan oleh dari mitra gitu ya. Dari 104.730 mahasiswa yang mendaftar ya, jadi ada sebanyak 100 ribuan mahasiswa yang mendaftar di MSIB pada periode batch 1 kemarin yang diterima dan dipilih serta melanjutkan hingga selesai adalah sebanyak 12.909 mahasiswa. Itu memenuhi sekitar 78% dari 16.636 lowongan yang tersedia. Dari banyaknya 400 perusahaan yang mengumpulkan proposal, sehingga ditentukan didapat 121 mitra yang menjadi mitra kerjasamanya program MSIB ini. Dan itu dari 121 mitra terdapat 3.000 lebih mentor yang aktif membimbing kita mahasiswa di perusahaan mitra
Dan partisipasi perguruan tingginya cukup tinggi, ada sebanyak 842 perguruan tinggi yang aktif mengirimkan siswa untuk berkegiatan MSIB ini di perusahaan mitra. Nah, berdasarkan komposisi kewilayahan berdasarkan peta, sayangnya sekitar 80% mahasiswa itu masih berasal dari perguruan tinggi di Pulau Jawa. Jadi di sini harapannya sosialisasi ini memberi eksplorasi lebih, exposure lebih kepada rekan-rekan yang di luar Pulau Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, dan segala macamnya, untuk ikut serta dalam MSIB gitu. Kenapa? Karena di batch kedua ini bahkan ditargetkan lowongannya ada sebanyak 50.000 lowongan. Nah, akan sangat sayang sekali kalau seandainya tidak banyak yang mengikuti ini gitu, karena pengalaman-pengalaman yang didapat dari MSIB ini benar-benar luar biasa seperti itu. Kita next ya. Nah. Oke, itu yang program pertama yakni program magang. Yang magang ini magang bersertifikat ya, ada keuntungan sebagai pemagang gitu. Jadi keuntungan kita sebagai pemagang itu dari desain programnya, kita akan menjalani posisi-posisi tertentu, bahkan mungkin bisa jadi posisi strategis yang ada di organisasi mitra MSIB sendiri. Dan periode program ini dilaksanakan selama 1 semester atau minimal secara JP, jam pembelajaran adalah sebanyak 900 jam pelajaran gitu ya. Nah, benefit lainnya adalah mendapatkan sertifikat di level industri. Ini bisa juga merupakan sertifikat keikutsertaan ataupun sertifikat keahlian jika memang akhirnya dikeluarkan dari mitra tersebut. Ya. Dan mahasiswa biasanya diberikan sertifikat di akhir dari program ini. Saya termasuk mitra yang sudah menyelesaikan program pemagangan, dan alhamdulillah saya sudah lihat sudah dikirimi sertifikatnya seperti itu. Lalu mentorship, ada program mentorship. Di sini minimal kalau di magang ya, itu dan di tempat saya juga saya lihat minimal 1 mentor itu memang untuk mendampingi 10 mahasiswa. Jadi kita bisa mendapatkan pembelajaran yang cukup komprehensif dari 1 mentor yang ahli di bidangnya gitu ya. Nah, benefit-benefit lain sebagai pemagang itu, kalau seperti yang sudah saya katakan tadi, bukan tidak mungkin ya kalau etos kerja teman-teman bagus dan segala macamnya, itu nanti bisa dilanjutkan bekerja di perusahaan dan bisa menjadi employee tetap, gitu, karyawan tetap, atau bahkan bisa diteruskan kembali kerjanya di perusahaan mitra seperti itu. Nah, selanjutnya ya, jadi ada magang bersertifikat ya, untuk jaminan SKS untuk mahasiswa yang berhasil diterima magang di program dan organisasi kelas dunia yang diakui oleh Kemendikbud. Nah, jadi karakteristik dari program-program magang ini adalah yang outputnya diharapkan supaya kita kalau magang dapatkan dari program MSIB, yaitu mampu memecahkan permasalahan atau isu yang nyata gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa nantinya di tempat magang itu memang diberikan masalah yang nyata gitu ya, masalah-masalah real, masalah-masalah yang memang terjadi dan menjadi keseharian di tempat magang kita. Dalam konteks ini kalau di tempat saya di Sekretariat Jenderal berarti masalah perundang-undangan itu yang selama ini mungkin tidak banyak diketahui orang, akhirnya diserahkan ke kita gitu ya. Misalnya entah itu mulai dari mencari data, pengolahan datanya, dan segala macamnya gitu. Lalu yang selanjutnya, program ini juga ada pembimbingan mentor secara full time gitu ya. Jadi mentor-mentor yang sudah disediakan dari mitra itu memang diharapkan untuk membimbing kalian secara profesional dan itu full time gitu ya, sebanyak waktu jam kerja kalian, sehingga program ini bisa berjalan secara terstruktur gitu. Nah, imersif dan sertifikasi industri. Jadi ya di akhir dari program magang, setidaknya teman-teman yang berhasil menjalaninya dengan baik akan mendapatkan sertifikat level industri yang menjadi bentuk pengakuan bahwa teman-teman sudah menjalani program magang MSIB ini dengan baik. Nah, magang bersertifikat ini dari segi benefitnya adalah mahasiswa di perusahaan yang diakui Kemendikbud itu selama 1-2 semester penuh, lalu juga mendapatkan uang saku dan biaya hidup selama magang yang disubsidi oleh Kemendikbud, serta mahasiswa menerima sertifikat kompetensi. Oke, lalu yang selanjutnya adalah tentang studi independen bersertifikat. Nah, studi independen bersertifikat bedanya dengan program magang adalah studi independen itu berfokus pada pengembangan skill individu kalian, khususnya skill individu ya. Jadi ya memang akan ada project collaboration tapi tetap berfokus pada pengembangan skill. Nah, jadi sesuai namanya studi independen ya. Kita akan belajar sendiri dan memang pelaksananya mayoritas online gitu.
dan nanti biasanya di akhir periodenya ada proyek yang besar kontributif. Nah, desain program dari studi independen ini adalah kita akan belajar set kemampuan untuk suatu proyek. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh belajar di sekolah explore, mitra sekolah explore, sekolah ekspor, maka nanti kalian akan belajar satu set skill yang berkaitan dengan ekspor. Misalnya itu bagaimana mengurus administrasi ekspor, pajak ekspor, dan segala macamnya itu akan diajarkan semua. Sama periode programnya kurang lebih selama 1 semester atau minimal 900 jam pelajaran. Sertifikat juga akan diberikan kepada rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti studi independen sertifikat. Nah, untuk mentorship, minimal juga ada satu mentor akan mendampingi sekitar 25 mahasiswa. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari mitra-mitra studi independen batch kemarin, yakni dari Microsoft. Kalau di batch kedua ini, teman-teman jangan bingung, sebenarnya Microsoft tetap ikut, tapi namanya, kalau saya tidak salah ingat, berarti namanya jadi Mari Belajar. Nama mitranya yang tertulis ya. Tapi sebenarnya itu dari Microsoft, dia ada kursus tentang cloud computing, AI, dan aplikasi-aplikasi produktivitas. Terus ada mitra Huawei, sama ya, Huawei penyedia cloud provider, itu juga di sana kita akan belajar tentang skill cloud computing, data communication. Ada juga Apple Academy yang merupakan kursus coding dan desain terbuka untuk 50 lebih mahasiswanya. Nah, jadi studi independen sertifikat ini benefitnya ya kita akan dapat mengikuti program-program yang ada sertifikasinya atau short course yang diakui Kemendikbud selama 1-2 semester penuh. Lalu biaya partisipasi keikutsertaan, kalau teman-teman lain mungkin sadar biasanya ini kan sertifikasi itu kan ada biayanya ya, ada biaya sertifikasinya atau bahkan mungkin yang seperti bootcamp, seperti BINAR, LINS dan segala macam itu kan ada biaya bootcampnya, itu biaya partisipasinya akan ditanggung oleh atau disubsidi oleh Kemendikbud gitu ya. Dan tentu saja kalau kalian berhasil melewati sertifikasinya, kalian akan mendapatkan sertifikat level industri maupun sertifikat kalian seperti itu. Nah, sementara untuk jadwal-jadwal pelaksanaan program MSc Bebas kedua ini, timeline-nya kurang lebih seperti ini ya. Secara umum November sampai Desember itu kemarin merupakan proses review proposal mitra. November sampai Januari itu publikasi dan pendaftaran peserta. Jadi ini berhubung ini masih tanggal 6 dan masih ada sekitar kurang lebih seminggu sampai tanggal 14, masih ada waktu. Silakan teman-teman bagi yang sudah punya akun untuk melakukan pendaftaran sebanyak-banyaknya juga tidak masalah, mari meningkatkan chance-nya. Nah, Januari 2022 itu harapannya sudah merupakan seleksi dan penerimaan calon peserta. Nanti di Februari itu proses onboarding mahasiswa ke program mitra, artinya proses mulainya pelaksanaan magang itu sendiri. Nah, sekarang kalau berbicara tentang persiapan MSc ya, apa sih yang perlu dipersiapkan? Nah, yang pertama tentu aja daftarkan diri di kampus Merdeka. Jadi buat teman-teman sini yang hadir sebanyak 160-an partisipan, yang mayoritas mahasiswa, kalau belum punya akun, silahkan langsung daftarkan diri di akun web kampus Merdeka, daftarkan, lalu pilih program MSc versi terbaikmu. Jadi kan banyak mitra dan banyak posisi ya. Seingat saya tadi per update hari sudah ada 1.700 posisi dari berbagai macam mitra untuk magang dan beberapa posisi mitra di studi independen gitu. Pilih, pelajari baik-baik, dan habis itu daftarkan. Nah, yang selanjutnya tentu saja siapkan CV yang menarik. Ya. CV yang menarik itu bisa juga merupakan CV yang terkadang ini ya, ada beberapa perdebatan gitu ya, seperti apakah IPS atau kreatif dan segala macamnya. Tapi pembahasan detail terkait itu atau mungkin beberapa detail terkait itu bisa dijelaskan pada saat nanti training minggu depan. Nah, yang keempat adalah tentu saja kalau seandainya screening CV sudah oke, screening administrasi sudah oke, maka yang selanjutnya pasti ada interview. Bisa jadi pada panggilan interview. Nah, pada saat interview inilah tampilkan kesan terbaik saat interview gitu. Artinya mulai dari pakaian yang rapi, pencahayaan kondisi ruangan bisa sebisa mungkin yang baik dan segala macamnya. Yang terakhir tentu saja, sebenarnya bukan juga yang terakhir ya, ini harusnya yang pertama, yakni diskusikan dengan dosen pembimbing atau stakeholder kampus terkait. Apabila khususnya kalau kamu teman-teman yang menginginkan konversi dan segala macamnya, atau bahkan kejelasan dari pelaksanaan atau keikutsertaan pada program kampus Merdeka ini. Nah, yang pertama, tentu saja step pertama itu pendaftaran ya. Nah, untuk pendaftarannya sendiri, ya sebenarnya ini prosedural ya. Mungkin teman-teman sebagian besar dia sudah mencoba masuk atau apa, tapi saya coba jelaskan kembali secara singkat. Jadi, ini link website untuk masuk ke
mana program kampus merdekanya, yakni kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, pilih daftar, pilih peran sebagai mahasiswa, lengkapi isian pendaftarannya sesuai yang diminta, jika memang diminta NIM dan segala macamnya, isikan saja, lalu cek kesesuaian datanya apakah sudah sesuai dengan PDDikti. Nanti setelah pendaftaran terkirim, jadi kan nanti akan ada lakukan aktivasi email, aktivasi, dan barulah yang keenam silahkan cari dan pilih program magang atau studi independen yang sesuai dengan minatnya. Nah, memilih program MSID versi terbaiknya. Ya, ini sebenarnya menyesuaikan ya situasi dan kondisi dari masing-masing individu gitu ya. Bagi yang mungkin merasa prodinya dan industrinya itu berkaitan, misalnya dari prodi-prodi cluster IT ke industri-industri cluster IT, maka biasanya kan punya sedikit advantage yang lebih atau keunggulan yang lebih, misalnya kayak konversi SKS. Nah, biasanya konversi SKS itu akan ideal kalau misalnya ada mata kuliah yang belum diambil gitu kan. Jadi ada mata kuliah yang belum diambil, satu mata kuliah pilihan. Biasanya mata kuliah pilihan ya konversi itu, mata kuliah pilihan yang belum diambil, terus pengen ngambil, tapi sekaligus, ada program magangnya nih. Misalnya mau berada di posisi website developer gitu ya, website developer di suatu industri mana. Nah, kemudian matkul pilihan yang belum diambil di prodi IT itu adalah yang berkaitan dengan website, misalnya website fundamental dan segala macamnya. Nah, kalau ternyata itu terkonversi, boleh banget tuh bisa diambil. Itu kan akan jadi menjadi golden opportunity buat teman-teman gitu, apalagi memang punya kemudahan-kemudahan seperti itu dimanfaatkan. Terus yang selanjutnya adalah pertimbangan kompetensi yang akan dikembangkan. Jadi mungkin kalian merasa prodinya, ini prodi saya yang saya inginkan di bidang IT, tapi prodi saya bukan prodi IT. Nah, tapi kalau kalian sudah merasa yakin ada yang bisa dikembangkan dari diri kalian, ikuti aja. Jadi kita kan gini ya, tujuan magang atau studi independen itu juga termasuk salah satunya adalah mengembangkan kompetensi diri kita gitu yang sudah kita miliki seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah pahami rencana karir masa depan. Kalau memang karir masa depan kalian sudah jelas, misalnya mau berada di industri IT atau di sektor pemerintah atau sektor apapun itu, sektor kesehatan, maka nanti kan kemudian akan lebih baik kalau kalian bisa memilih program MSIP yang relevan seperti itu, yang bisa sejalur gitu, yang bahkan bisa mendukung gitu. Jadi misalnya mau di industri IT dan ngambil studi independen atau magang yang berkaitan dengan IT, itu kan akan jadi pengalaman ya, terhitung experience, sehingga begitu kalian akan terjun langsung di dunia kerja, apalagi tadi mayoritas memilih langsung kerja, ya itu sudah bisa langsung daftar gitu. Sudah bisa lebih qualified gitu, dibanding yang mungkin fresh graduate yang mungkin dianggap belum punya banyak pengalaman seperti itu. Terus yang terakhir adalah pahami value dan passion diri. Ya ini sebenarnya mirip dengan pertimbangan kompetensi yang akan dikembangkan ya. Jadi dengan kalian paham diri kalian tuh mau kemana, mau ngapain, mau mengembangkan skill apa, nanti selanjutnya akan lebih mudah ketika kalian mau pilih program MSIP. Terus step ketiga, yaitu mempersiapkan CV menarik, CV atau resume. Hal-hal yang paling penting yang ada pada CV itu ada 4 poin terpenting utama yang memang wajib kalian masukin di CV, yaitu personal data dan contact information. Tapi data personal itu bukan berarti detail seperti biografi ya, misalnya kayak agama atau alamat lengkap dan segala macamnya, nggak perlu. Tapi cukup hal yang sentral seperti nama lengkap, wilayah domisili, atau kalau memang kalian nyaman menyebutkan alamat lengkap, ya it's okay, masih is go on. Tapi kalau misalnya kalian kurang nyaman, ya mungkin paling banter adalah cukup sebutkan domisili kalian di mana. Contact information juga berarti kurang lebih seperti nomor telepon ya, itu jangan sampai terlupa, karena nomor telepon dan email, karena biasanya salah satu cara HR atau human resource itu menghubungi kalian itu lewat contact information yang kalian sediakan di CV kalian gitu. Terus educational background, work and organizational experience, sama skill-skill yang relevan pada posisi-posisi yang ingin teman-teman daftarkan. Persyaratan program magang oleh mitra ya. Jadi bisa dibilang ini adalah gambaran-gambaran yang dipersyaratkan oleh mitra, perusahaan-perusahaan, industri-industri terkait kalau mereka mau menerima pemagang, yang mereka lihat itu apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi ternyata mitra itu ketika dikumpulkan, disurvei,
itu persyaratan terbanyak yang ditulis oleh Mitra itu adalah semester prodi dan skill gitu ya, apalagi khususnya buat mahasiswa yang masih menjalani perkuliahan gitu. Dan hanya 1,6% program yang mensyaratkan IPK gitu. Jadi dominasi rata-rata ya memang prodi dan skill itu menjadi yang utama gitu, yang diminta dan dilihat oleh mitra gitu. Terus soft skill juga yang paling banyak ditulis persyaratan dibanding hard skill. Soft skill itu bisa berkomunikasi, kepemimpinan, kelompok, organisasi, dan segala macamnya. Nah, saat misalnya nih semua proses yang tadi udah lancar semua, otomatis jelas dong, biasanya step selanjutnya adalah interview gitu ya. Nah, pada saat interview kita tentu saja harus coba menampilkan kesan terbaik gitu ya. Artinya jangan kayak seperti tanpa orang baru bangun atau habis berkegiatan lain-lain dan segala macam, tidak merapikan diri dan segala macam gitu. Jadi penampilan tetap harus dijaga rapi minimal. Terus setting ruangan minimal jangan terlalu gelap, jangan terlalu terang, bisa tampak dilihat oleh interviewee gitu. Terus positive mind, artinya bawalah energi yang positif, tampakkanlah semangat pada saat memang wawancara gitu, karena hal yang seperti ini sebenarnya juga kelihatan waktu wawancara seperti itu. Konten, ya konten ini maksudnya lebih kepada apa yang memang mau dibawa pada saat interview. Jadi perhatikan juga ya, misalnya ketika ditanya, biasanya kan begini ya, ketika ditanya tentang ceritakan tentang dirimu gitu kan, kebanyakan orang akan menceritakan benar-benar tentang dirinya, yang tentu masa kecilnya ngapain, hobinya apa, dan segala macam. Padahal sebenarnya bukan itu gitu ya, tapi bisa juga merupakan gambaran tentang dirimu sekarang, misalnya prodinya apa, kemampuannya apa, dan segala macam. Dan itu akan dijelaskan saat latihan nanti. Terus yang selanjutnya, bisa seperti yang saya bilang juga ya, step yang seperti ini bisa dibilang di awal atau di akhir gitu ya. Intinya sebelum benar-benar ngumpulin, usahakan diskusikan dengan dosen pembimbing gitu ya. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti yang mengeluarkan surat rekomendasi dari universitas dan segala macamnya ya stakeholder dari kampus kita sendiri gitu. Dan yang nantinya berkaitan dengan pelaksanaan kita sebagai mahasiswa, aktivitas kita sebagai mahasiswa itu ada di kampus gitu. Jadi memang harus didiskusikan gitu. Nah yang didiskusikan itu bisa berupa rencana karir dan program MSIB yang dipilih. Misalnya kayak, kenapa kamu memilih program ini gitu. Terus ini beda dengan apa namanya prodimu. Berarti kira-kira apa nih yang bisa membuat kamu sukses di sini dan segala macamnya. Diskusikan juga tentang sasaran skillnya kamu. Oh, saya memang pengen terjun ke industri yang berbeda dari prodi ini karena misalnya ingin mengembangin skill ini gitu. Dan juga yang terpenting adalah termasuk diskusikan terkait administrasi kampus yang berkaitan dengan konversi tes ataupun mata kuliah yang perlu diambil. Nah, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan gitu ya. Nah, untuk informasi yang lebih lanjut terkait mitra atau para trainer dan segala macamnya, cerita-cerita di batch pertama, mitra-mitra di batch pertama, atau mitra-mitra yang tergabung di batch kedua, ceritanya seperti apa, dan rekrutmennya bagaimana, bisa langsung teman-teman kepoin di Instagramnya Magang Merdeka dan Grow with MSIB ya. Jadi kalian bisa mencari segala macam informasi, semua yang berkaitan dengan MSIB ada di sana gitu. Sosialisasi, training, dan acara-acara lainnya ada di sana, seperti itu. Ya, ini tentang ke-15 trainer ya. Jadi ada 15 trainer yang terpilih yang masing-masing juga mewakili sektor-sektornya masing-masing gitu ya. Seperti kalau ada saya dari sektor pemerintah, sektor government, public sector, ada yang mungkin dari sektor e-commerce, sektor telecommunication, dan lain-lainnya. Semuanya ada, silahkan dipantengin aja Instagramnya. Ya, mungkin sedikit menutup pembicaraan sore ini adalah ditutup dengan quote ini, be brave, take risks, nothing can substitute experience. Percayalah teman-teman, buat kalian yang berani mengikuti MSIB ini, buat teman-teman yang kemudian misalnya sampai magangnya di luar daerah dan segala macam, itu akan menjadi experience yang sangat-sangat menguntungkan buat kalian ke depannya. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah hadir. Ini adalah Instagram maupun LinkedIn atau email untuk mengupload saya, menghubungi saya. Dipersilahkan, ditunggu apa ya namanya, connection-nya entah di LinkedIn ataupun Instagram gitu ya. Ya, ini sedikit gambar flexing dikit dari pelaksanaan program magang batch pertama kemarin di Sekretariat Jenderal DPR RI. Gitu. Ya, mungkin itu saja sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin
saya kembalikan ke Mbak Risa atau kita mungkin langsung mengadakan sesi Q&A. Saya coba stop screen dulu ya. Oke, terima kasih Jauza. Boleh tepuk tangannya buat Jauza, teman-teman semua. Atau diklik tombol reaction ya. Thank you Jauza, keren banget hari ini. Jadi Jauza ini magangnya di Setjen DPR ya Jauza ya. Ya, Sama magang ini apa aja sih Jauza pengalaman yang udah dapetin Jauza? Boleh dong share sama teman-teman yang lain. oke, boleh sharing ya pengalaman magang di DPR. Di sektor pemerintah itu kita harus ngakui ada sedikit perbedaan ya. Perbedaan dalam kultur dan segala macamnya gitu ya. Nah, cuman ini di DPR kan DPR itu kan kita kita sebutnya sebagai suatu lembaga negara ya, maksudnya lembaga dasar negara gitu kan, salah satu dari trias politika gitu kan, yang mewakili rakyat kan gitu ya, lembaga perwakilan gitu. Nah, seringkali lembaga ini sendiri punya citra yang memang kita harus akui kurang bagus di mata masyarakat gitu kan, karena dari pemahaman yang kurang dan segala macam. Nah, dengan magang di sini, dengan posisi yang ditawarkan sebagai misalnya yang posisi saya parliament trainee, ini sangat membuka wawasan. Jadi parliamentary ini kan didesain sebagai pelatihan keparlementaran gitu ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang belajar di kampus mahasiswa-mahasiswa yang kemudian mengambil parliamentary ini itu akan seperti belajar tentang bagaimana caranya atau bersimulasi menjadi anggota dewan atau menjadi sekretariat jenderal DPR RI gitu ya. Jadi unsur pendukung kelengkapan dari DPR RI. Nah, dari situ kita juga bisa belajar banyak hal sih, misalnya seperti proses perancangan undang-undang atau bagaimana selama ini rapat-rapat itu terjadi dan segala macam. Seperti itu sih Mbak Risa. Oke, jadi ada proyek yang diberikan di awal pada saat Jauza bergabung ya? Bisa dibilang seperti itu. Jadi mahasiswa-mahasiswa secara individu maupun secara berkelompok itu ada diberikan semacam penugasan gitu ya, penugasan berupa menciptakan policy brief atau ringkasan dari kebijakan dan segala macam gitu. Oke, kasih bocoran dan Jauza gimana sih caranya supaya bisa keterima di Setjen DPR. Terus di batch 2 ini Setjen DPR bakal lagi nggak peluangnya buat magang Jauza? Nah, itu dia. Saya perhatikan dan memang saya sudah dapat kabar dari beberapa stakeholder bahwasanya untuk Sekretariat Jenderal DPR RI itu kebetulan belum lanjut di batch kedua gitu, tapi ada kemungkinan di batch ketiga. Jadi teman-teman yang mungkin masih ada masa waktunya, masa semesternya, silahkan coba tunggu juga nanti di semester ganjil depan gitu ya, semester ganjil 2022 seperti itu. Oke, jadi di batch 2 ini Sekjen DPR belum buka program magang lagi, akan lanjut di batch 3-nya ya, Jauza ya? Ya, kemungkinan besar seperti itu. Oke. Teman-teman yang ingin langsung bertanya sama Jauza, boleh langsung open mic-nya. Silahkan, monggo. Ada pertanyaan dari Juan Felix ke Jauza, apakah semester 8 bisa ikut magang kampus Merdeka juga? Itu ada bisa, kalau ditanya semester itu bisa gitu ya, selama masih menjadi mahasiswa aktif bisa. Even misalnya ya, sepahit-pahitnya gitu, even semester 9, semester 10, as long memang masih terkualifikasi sebagai mahasiswa aktif, itu bisa mendaftar. Maksudnya justru kalau semakin besar nilai semesternya itu malah semakin bisa gitu, kayak gitu. Oke, jadi mulai dari semester 5 teman-teman sudah bisa mendaftar untuk program MSIB batch 2 ini. Dan pastikan teman-teman adalah mahasiswa aktif. Jadi kalau misalnya sekarang lamar, pada saat penerimaan, ternyata teman-teman sudah sidang dan dinyatakan lulus, nah teman-teman udah nggak mahasiswa aktif lagi tuh. Artinya bisa mengikuti program namun tidak bisa mendapatkan uang sakunya. Karena salah satu syaratnya untuk mengikuti program ini dan mendapatkan uang saku adalah mahasiswa aktif. Sedangkan kalau teman-teman sudah dinyatakan lulus, sudah sidang, walaupun belum wisuda, sudah tidak dianggap mahasiswa aktif lagi. Gitu. Berikutnya nih Jauza, di kolom chat masih ada nih. Kalau dia minat mengikuti kampus Merdeka Bangkit, Google Bangkit, pendaftarannya di platform web kampus yang mana ya? Oke, ya kebetulan saya juga alumnus Bangkit 2020, 2021 kemarin. Itu dua-duanya didaftar ya. Ya ini sebenarnya agak sedikit menyimpang, tapi itu dua-duanya didaftarin, yang di websitenya didaftar, yang di platform didaftar. Kalau yang di platform itu fungsinya nanti kalau berkaitan dengan berkaitan dengan konversi dan segala macamnya, pendataannya ada di situ teman-teman. Jadi memang didaftar dua-duanya. Maksudnya diisi formnya dua-duanya seperti itu.
Itu kalau yang berkaitan dengan bangkit. Terus tadi juga saya sempat sedikit lihat yang pertanyaan terkait bangkit sama magang gitu kan. Bagaimana jika lolos magang dan kampus merdeka gitu? Apa boleh ngambil keduanya? Wah itu apa ya? Kalau dalam bahasa gaulnya bunuh diri juga sebenarnya. Saya ada Berat ya? berat Berat loh. banget. Maksudnya ikut bangkit, bahkan yang bangkit aja, bangkit dengan disambil kuliah, itu jauh lebih berat sebenarnya kemarin tuh. Kenapa? Karena kemarin tuh ya 900 jamnya bangkit itu cukup strict. Jadi sehari itu bisa benar-benar 10 jam non-stop untuk belajar. Iya, Karena loh industri itu 8 jam dan ada 1 jam istirahat, ya nggak bisa. Nah, magang betul. bangkit itu belajarnya se-ekstrim itu gitu dan tapi karena memang outputnya juga berbeda ya, dia mirip dengan studi appendant dan segala macamnya, output yang dihasilkan dan diinginkan beda. Jadi pilih salah satu, pilih salah satu yang the best, jangan dua-duanya. Itu jelas mustahil sih menurut saya. Ekstrim itu maksudnya programnya keren ya. Ya, Jadi teman-teman maksudnya kalau yang berminat untuk Google Bangkit itu bisa masuk ya di MSIB, pilihnya di studi independen. Di studi independen, teman-teman tinggal search untuk Google Bangkit. Itu ada di situ untuk pemilihan Google Bangkitnya. ya benar. Gitu. Google Bangkit kan juga masuk studi independen ya, jadi Iya. Jadi Jauza juga Google Bangkit 2020. Nah, teman-teman yang mau ikut nih, kebetulan saya kontributor 2021. Jadi kalau Google Bangkit itu programnya adalah teman-teman akan banyak kelas-kelas nih teman-teman di Google Bangkit. Nah, teman-teman bisa ngatur sendiri, bisa mengikuti kelas yang mana aja, mulai dari hard skill-nya sampai soft skill-nya, dan itu semuanya harus terpenuhi. Dan benar banget, Google Bangkit ini seluruh mata kuliah atau pembelajaran yang diajarkannya disampaikan dengan bahasa Inggris, seperti itu. Dan di akhir sesi akan ada sertifikasi untuk kompetensinya, seperti itu. Ada lagi nih Jauza di kolom chat. Teman-teman boleh loh open mic buat langsung kenalan sama Jauza atau langsung follow LinkedIn atau IG-nya. Jangan malu-malu, Jauza bersedia untuk menjawab semua pertanyaannya di sini. ya kalau ada yang mau langsung bertanya boleh, tapi kalau via chat juga nggak apa-apa. Ya mungkin ini Mbak kan capek ya di wilayah timur ini udah jam 6 loh berarti. Udah maghrib Bertanya ya. nih, Jauza, Ya, mahasiswa D3 semester 3 apakah bisa mengikuti MSIB? wah D3 itu kan vokasi ya. Hmm, Setahu saya vokasi itu boleh, tapi yang bisa itu tuh yang D4. Jadi saya kurang dapat informasinya untuk yang D3, D2 dan seterusnya. Untuk Mungkin Mbak D3 Risa tahu? bisa ikut, D3 bisa ikut teman-teman, jangan Oh, jangan iya. khawatir dan pilihan program magangnya juga banyak untuk magang studi independen teman-teman D3 juga bisa ikut di program MSIB ini gitu. Nah, nih Jauza kan magang ya. Ini Ya. ada yang nanya lagi, kalau untuk studi independen, apakah bisa memilih lebih dari satu program? Oh, nggak bisa. Jadi ujung-ujungnya apa namanya? Kita bisa gini ya teman-teman. Kalian mau daftarin semua posisi yang ada di magang dan semua program yang ada di studi independen itu bisa. Dan lolos semuanya misalnya ya ajaibnya lolos semuanya itu bisa, tapi nanti kalian hanya bisa pilih salah satu, dan ketika kalian sudah pilih salah satu yang lainnya otomatis dianggap gugur, maksudnya dianggap tidak ngambil, sudah otomatis nggak bisa diambil lagi gitu. Jadi hanya bisa pilih salah satu pada akhirnya gitu, setelah kalian pilih dan yang lainnya udah dianggap gugur gitu, kayak gitu Mbak. Betul banget Jauza. Kecuali kalau punya jurus Naruto, membelah diri gitu kan, jadi bisa di mana-mana. Ya, lagi pula mengikuti dua program tuh menurut saya juga bakal sulit fokusnya teman-teman. Maksudnya yang satu misalnya 8 jam kerja, 8 jam seperti weekend. Nanti gimana cara bagi diri kalian gitu? Secara realistis tubuh kalian satu gitu. Jadi mending baiknya jangan coba-coba. Walaupun misalnya entah kenapa bisa mendaftar dua program dan terima dua program, baiknya tetap ikut satu gitu. Karena nggak bisa juga kita ikut apa namanya kebanyakan seperti itu, maksudnya fokusnya itu sulit gitu. Di saat misalnya satu di produknya bagus, keren, entah biaya mahal juga di biaya segala macam, nanti terberangkali siapa yang mau disalahkan kayak gitu. Jadi fokus itu kunci ya teman-teman. Fokus itu kunci. Tips dari Jauza yang pertama, fokus itu kunci. Catherine mungkin mau langsung on mic. Halo Catherine. Catherine mau langsung bertanya mungkin, silakan. Teman-teman silakan, Adam ingin langsung bertanya mungkin Adam, langsung open mic-nya saja. Ada open mic boleh, tapi mungkin saya coba tunggu ganti jawaban di chat ya Mbak. Iya, banyak nih di kolom chat. Terkait uang saku juga, apakah parameter yang didapatkan oleh mahasiswa ketika mengikuti program magang selain sertifikat dan uang saku?
Monggo Jauza dijawab. Parameter parameter yang didapatkan oleh mahasiswa ketika mengikuti program magang dan sertifikat dan non-satu. Kalau mengikuti program magang ya otomatis jelas keahlian ya. Jadi teman-teman yang sebelumnya mungkin gini ya, bahkan saya punya teman gitu yang berada di Fisikol, di Fakultas Fisikol gitu, Isikol, dan dia magang di tempat saya juga gitu. Itu aja dia juga baru benar-benar oh ternyata begini loh. Jadi kayak misalnya ya bikin di Fisikol misalnya belajar tentang teori pembentukan kebijakan undang-undang gitu. Nah, ketika kamu magang dan di DPR RI misalnya gitu ya, maka kamu akan lihat, kalian akan benar-benar melihat ternyata proses yang sesungguhnya itu seperti ini. Ternyata antara teori dan praktek bisa jadi beda atau bisa jadi sama, tapi mungkin mulai ngerti kenapa kok waktunya lama misalnya, atau kenapa kok ini kayak belum selesai atau kenapa ini makan anggaran sebelum ini. Jadi apa ya, bisa dibilang parameter yang lain yang bisa kalian dapatkan itu adalah tingkat kemampuan skill teman-teman gitu ya. Dari yang mungkin awalnya bisa jadi tidak tahu apa-apa, atau mungkin tahu dan punya beberapa keahlian, anggap aja mungkin berada di beginner level, dan begitu magang kalian akan menjadi tahu, dan mungkin bukan tidak mungkin skill yang kalian punya akan menjadi naik menjadi expert dan segala macamnya seperti itu. Kenapa? Karena pasti akan ada masalah yang harus diselesaikan, pasti ada project yang harus dikerjakan dan segala macamnya, dan itu kan akan meningkatkan apa ya namanya kualitas dan kemampuan diri kita seperti itu. Itu Mbak. Oke. Izin bertanya, urusan NISN gimana ya? Oh ya, teman-teman untuk NISN ini untuk sementara fiturnya dinonaktifkan. Jadi teman-teman tidak perlu mengisi bagian NISN-nya, bisa dilewati saja dan mengisi profil-profil yang lainnya gitu ya. Jadi nggak perlu diisi nih untuk NISN-nya. Ini mungkin coba lihat ada pertanyaan yang lumayan muncul berkali-kali tentang konversi SKS ya. Oke, saya coba berbicara bagaimana cara konversi SKS ini masih menjadi perdebatan di kampus. Wah, lumayan ini. Oke, kalau di kampus misalnya sudah nggak sesuai dengan mata kuliah, maka hal itu ditaruh di dokumen SKP gitu. Konversi SKS itu teorinya ya teman-teman. Kalau misalnya nih biasanya yang biasa dibahas, apalagi kaitannya dengan kampus, kualifikasi kampus gitu ya. Misalnya kalian kalau di IT gitu kan, terus pengen di industri IT gitu, maka bisa dilihat nggak sih ada kualifikasi di IT itu yang sesuai dengan mata kuliah itu. Misalnya seperti yang tadi sudah saya contohkan, misalnya di program kampus kalian ilmu komputer ada tentang matkul yang namanya fundamental website dan website expert misalnya ya, dan itu jumlahnya 20 SKS gitu ya, misalnya aja ya kita berada. Terus kebetulan kalian keterima magang MSIB menjadi website engineer, full stack website engineer gitu. Nah, hal itu kan sebenarnya senada, mirip atau sama gitu kan. Nah, itu bisa dialain atau bisa disamakan, disetarakan untuk dikonversi. Teori aslinya seperti itu. Sebenarnya cara konversi itu sebenarnya seperti itu. Jadi apa yang ada di sana, apa yang ditawarkan industri dengan kemudian kecocokannya dengan matkul kalian, dan itulah yang menjadi satu konversi. Kayak gitu. Nah, tapi gimana kalau misalnya nggak sama? Nah, kalau yang nggak sama, itu alternatifnya yang saya pahami dari batch 1 ya, mungkin dari saya bisa koreksi saya. Yang saya ingat saya adalah yang pertama bentuknya free form atau bentuk bebas, dalam arti gini, industri akan memberikan nilai berdasarkan kecakapan yang dimiliki industri. Misalnya kayak apa ya? Misalnya kayak tempat saya aja deh, yang cukup nyata ya. Prodi fisika tapi kerja di magang di sekretariat jenderal. Sekretariat jenderal kan secara skill kan skillnya jadinya umum gitu ya. Misalnya kayak skill kepemimpinan gitu ya. Nah, skill kepemimpinan itu misalnya kasih nilai, itu bentuknya free form. Nah, terus nanti diserahkan ke universitas kemudian bisa mengkonversikan itu seperti apa. Nah, itu adalah hak dari universitas atau prodi. Itu silahkan dibicarakan dengan prodi teman-teman, kaprodi teman-teman. Seperti itu. Atau biasanya alternatifnya adalah ada konversi SKS lintas prodi namanya. Misalnya kalau memang ada mekanismenya ya di kampus kalian gitu. Jadi misalnya saya kan magang di sekretariat jenderal itu kan lebih dekat dengan Visipol misalnya. Nah, kemudian matkul-matkul kuliahnya Visipol adalah matkul konversi saya sebagai lintas prodi. Biasanya ada kampus yang punya haknya, maksudnya diberikan hak sekitar 10% dari jumlah SKS untuk mengambil matkul 2 prodi. Nah,
Itu salah satunya contohnya di kampus saya gitu. Jadi mungkin teman-teman kayak bisa mulai ajak diskusi ke prodinya, stakeholder kampusnya, atau mungkin bisa mulai coba baca panduan akademiknya, karena saya bahkan dapat informasi itu dari panduan akademik. Jadi itu bahkan bisa menjadi semacam hukum normatif, gitu, hukum tertulis bahwa ini menurut buku ini bisa gitu. Jadi kenapa saya nggak boleh dapat, misalnya kayak gitu. Mungkin gitu sih. Mungkin Mbak Isa mau nambahin? Ada yang Benar, jadi konversi 20 SKS itu teman-teman kembali lagi ke kebijakan masing-masing perguruan tingginya. Kalau emang ada mata kuliahnya, bisa full mendapatkan 20 SKS. Kalaupun tidak, itu akan menyesuaikan. Jikapun emang lintas mata kuliah atau lintas prodi seperti Jauza, itu akan dijadikan SKPI gitu. Jadi walaupun tidak mendapatkan full SKS, teman-teman masih mendapatkan benefit-benefit lainnya seperti sertifikat kompetensi, pengalaman kerja yang mumpuni, dan juga uang sakunya. Nah, terkait uang saku, ada pertanyaan nih, Jauza. Uang saku itu dari mitra atau dari pemerintah? Ini menarik nih. Kalau batch 1 kemarin memang dari pemerintah ya, tapi kalau batch 2 ini kabarnya ya, bahkan di buku panduannya itu sebenarnya udah bisa dapat dari dua tempat. Misalnya pemerintah juga ngasih, dan bagi mitra yang mau ngasih juga bisa mengasih kayak gitu ya. Tapi yang terjamin itu pasti yang dari pemerintah. Pemerintah akan memberikan uang saku maksimal 2,8 juta ya Mbak Risa, dan itu belum termasuk mungkin ada mitra yang mau menambahkan kayak gitu. Kalau untuk yang batch 2 khususnya. Betul. Jadi untuk uang saku itu dari pemerintah, untuk magang maksimalnya 2,8, dan untuk studi independen itu uang saku maksimalnya adalah 1,2. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa mitra yang juga menambahkan uang sakunya. Tapi kalau ditanya mitra mana aja ya Mbak Riza sama Jauza yang menambahkan mitranya ngasih, kita juga nggak tahu. Jadi teman-teman harus konfidensial ya teman-teman. Konfidensial, teman-teman harus bijak memilih perusahaan yang mudah-mudahan dapat dua pendapatan gitu. Ya. Jadi di saya ada yang nanya lewat PM nih, ternyata nanya direct message DM. Tapi dia bertanya terkait ini masalah pendaftaran tadi ya. Bilangnya kan, saya bilang tadi boleh mendaftar sebanyak-banyaknya, namun berarti harus beli salah satu. Nah, di program ini kita harus melalui beberapa proses belum diterima. Jika kita memilih salah satu program tersebut dan yang lainnya tidak dipilih, apakah tidak berpengaruh untuk pendaftaran magang kita selanjutnya? Oke, apa ya, brutally honest ya teman-teman, atau sejujurnya dunia kerja itu dunia profesional teman-teman. Dalam arti gini, ketika kalian memang sudah memilih salah satu mitra, apakah kemudian mitra yang lain sakit hati terus memblacklist kalian? Enggak kayak gitu juga ya. Maksudnya kalau misalnya selama kalian memang berkompetensi atau apa dan sudah memutuskan memilih satu mitra, ya bagi mitra lain tuh akan beranggapan oke. Mungkin masih ada pendaftar yang lain. Sebenarnya simpel itu gitu. Jadi tidak masalah, nggak akan kemudian tiba-tiba berpengaruh sekali gitu, kayak malah mungkin mitra juga ada yang bisa melihat, ternyata dari tes kemarin dia milih magang di sini, terus sekarang milih magang di sini, mungkin sudah punya pengalaman yang bagus nih yang bisa kita kerjain proyeknya dan segala macam kayak gitu. Jadi overall sebenarnya nggak berpengaruh, kecuali misalnya kayak secara attitude kalian buruk gitu, otomatis jelas itu nggak ngapa-ngapain tuh nanti mitra juga wah ini blacklist gitu. Tapi bukan berarti karena kalian milih satu mitra kemudian mitra lain tiba-tiba sakit hati, enggak ya. Kalau di dunia industri itu profesional aja. Jadi ya udah, dia memang memilih mitra itu, ya kita tinggal cari pendaftar yang lain kayak gitu. Sesimpel itu sebenarnya ya, cara jujurnya itu. Ini bukan cari pacar yang kalau pilih yang ini bisa sakit hati, enggak, bukan teman-teman. Ini lagi magang ya. Nah, Jauza pada saat terpilih di Setjen itu mengisi pengisian rekening setelah menerima atau di awal pendaftaran membuat akun Jauza? LinkedIn ya. Kalau bukan LinkedIn, rekening. Rekening untuk uang saku. Pendaftarannya diisi ketika sudah dinyatakan terima di Setjen atau pada saat awal-awal buat akun di platform? Waktu ini tentang waktunya saya bingung juga, tapi bisa dibilang intinya sebelum penerimaan sih sebenarnya. Sebelum penerimaan. Dan saat dulu kan pendaftarannya di bulan Juli ya teman-teman. Nah, saya udah punya akun banknya itu setengah bulan gitu. Jadi dengan asumsi udah siapa tahu keterima. Jadi persiapkan aja dulu gitu. Kayak menurut saya itu juga bagus, karena dengan membuat rekeningnya itu seperti udahlah, kan saya udah pasang, udah siap ini, harusnya siap sih nerima duitnya. Jadi semacam bagian positif mindset gitu ya teman-teman. Iya, boleh dipersiapkan, boleh juga dipersiapkan ya.
Dan untuk MSIB ini teman-teman, rekening bank yang digunakan adalah Bank BRI dan Bank BSI untuk wilayah Aceh. Jadi teman-teman jangan harus menggunakan rekening atas nama pribadi, nggak bisa menggunakan rekening atas orang tuanya atau nama kakaknya, harus nama teman-teman sendiri. Karena ini salah satu prasyarat untuk mempermudah atau memperlancar uang saku teman-teman masuk tepat waktu gitu. Jadi banknya hanya dua, BSI atau BRI pilihannya, nggak boleh bank-bank yang lain. Nanti nggak diproses BRI atau atau bukan, sorry, BSI. bukan tidak diproses ya, jelas akan mengalami keterlambatan proses karena kalau yang dari pemerintah khususnya ya itu Yang ngirimnya hanya ke selain PT BRI itu dan BSI saja. pohonnya masih 11. Saya sudah lolos program studi independen. Wah, selamat nih Muhammad Wow. siapa namanya nih. Jika studi independen tidak mendapatkan uang saku, maka tidak perlu mengisi rincian rekening bank ya. Perlu dong diisi, studi independen juga ada uang sakunya. Jangan khawatir. Ada lagi nih Jauza mengulang pertanyaan, mungkin baru masuk teman-temannya. Program magang Merdeka dilakukan secara offline atau online atau campuran? Wah itu sebenarnya kalau mau dibilang tergantung penyelenggaranya, mitranya. Tapi kalau kemarin saya lihat ada mitra yang memang mau melaksanakannya secara offline full, ada yang online full, ada yang campuran ya. Jadi itu kan biasanya ada indikatornya kok di mana di platformnya. Tapi kemarin waktu saya per hari ini juga tadi saya masih ngecek di platformnya, platform kampus Merdeka. Kalau kalian yang milih benar-benar online itu di magang itu hanya 80 posisi aja. Nah itu nanti pakai filternya 80 posisi itu ya sudah pasti offline full ya. Nah berarti bisa kira-kira yang sisanya itu kalau nggak online, kalau nggak dia harus datang ke kantor, campuran gitu. Campuran. Oke, jadi kalau mau yang full online, pilihnya studi independen. Kalau magang, itu emang dikhususkan untuk offline, namun kembali kebijakan masing-masing perusahaan dan kebijakan pemerintah karena kondisi pandemi. Jadi bisa 50-50 online dan offline diganti-ganti. Tapi kalau magang, itu udah pastikan ada kegiatan offline-nya. Studi independen yang full online-nya. Itu teman-teman. Benar. Wah ini ada lagi nih yang bertanya saya Banyak nih. lewat DM. Kayaknya malu sekali ya ya. pada open mic. Kita pengen dengar suara teman-teman juga, boleh nggak? Setelah satu pertanyaan ini kita foto bersama dulu kali ya Jauza ya, biar kamera kebuka, Boleh, pengen boleh. lihat wajah Oke. teman-teman yang udah daftar di batch 2 ini. Monggo Jauza, Boleh. pertanyaan Nah selanjutnya yang ini DM, silakan. ada yang DM saya lagi terkait ini ya, kalau penerima KIP atau beasiswa pemerintah ya khususnya ya, kalau mengikuti program ini apa yang terjadi sama KIP-nya, sama UKT-nya dan segala macamnya. Bentar. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman adalah penerima beasiswa dari pemerintah khususnya sumber dana anggaran APBN ya, kayak apa bidik misi misalnya kita Bidik bidik misi, misi atau KIP, KIP, UKT. ya UKT. Nah kalau misalnya intinya gini, kalau berbicara UKT tidak ada keringanan UKT kalau mengikuti program MSIB ya. Kalau UKT-nya, misalnya teman-teman dapatnya bantuan biaya hidup. Nah kalau dapat bantuan biaya hidup seperti bidik misi, nah nanti itu berpengaruhnya hanya ke uang saku. Uang sakunya akan dikurangi sejumlah yang diterima dari beasiswa itu. Jadi misalnya kalian menerima beasiswa bidik misinya 700 dan kemudian di tempat magang kalian itu dari pemerintah ngasih 2,8, maka nanti kalian akan dapat 2,1 karena itu mengikuti kebijakan yang namanya double funding. Kenapa? 700-nya kan udah kalian dapat dari bidik misi gitu. Nah, lebih seperti itu. Iya, jadi teman-teman yang mendapatkan bidik misi atau privilege lainnya, bidik misi, UKT, dan KIP, tetap bisa nih mengikuti program MSIB Batch 2 ini. Namun konsepnya adalah tidak boleh double funding. Jadi kalau biaya hidupnya lebih besar dibandingkan uang saku yang didapat, maka yang akan teman-teman mendapatkan adalah biaya hidupnya atau biaya bukan dari uang sakunya. Tapi kalau ada selisih, maka teman-teman tetap akan mendapatkan selisihnya tersebut. Seperti itu. Jadi kalau di batch 1 itu kemarin ada kejadian uang sakunya nggak cair, anaknya bingung nih kenapa, ternyata informasinya beliau adalah penerima bidik misi. Jadi walaupun tidak bisa ditutup-tutupin nih teman-teman, karena kan NIM kalian udah kemasuk di PPDikti, jadi tahu nih siapa aja yang bidik misi, UKT, dan KIP. Pemerintah pasti tahu, jadi akan keluar informasinya apakah teman-teman terima bidik misi, UKT, atau KIP. Gitu. Saya masih menjalani program PMM, pertukaran pelajar, sedikit lagi selesai, tinggal menunggu nilai akhir. Boleh nggak daftar MSIB? Boleh nggak Jauza gabung di batch 2 nih?
MM-nya berarti yang semester ganjil kemarin ya? Harusnya sudah boleh kalau untuk magang yang sekarang. Sudah nggak dianggap ini kan udah selesai tinggal nunggu nilai keluar, itu udah bisa sih prinsipnya. Jadi MSIB Batch 2 akan onboarding di bulan Februari. Nah, jadi nggak tabrakan ya hitungannya. Nggak tabrakan. Kita sebelum jawab lagi di chat, kolom chat masih banyak, boleh dong dibuka teman-teman kameranya, kita foto 1-2 foto dulu. Foto dulu. Iya, buat dilaporkan kepada Mas Menteri nih, peminatnya banyak sekali untuk MSIB Batch 2 ini. Ya nih, Memberikan tampilan terbaiknya aja. Ada 8 slide di saya. Ada hanya 2 slide ini yang buka nggak apa-apa. Kita foto pertama di slide yang pertama. 3, 2, 1. Cekrek. Slide kedua, boleh open cam-nya teman-teman. Sebentar. Oke, di slide kedua, 3, 2, 1. Wah, Andika udah seger banget pakai pomade. Selamat sore Andika. Oke, oh ternyata di slide ketiga juga ada Jauza. Satu kali lagi kalau begitu. 3, 2, 1. Slide ketiga sebentar. Oke, terima kasih teman-teman atas kesediaan yang membuka kamera. Kita lanjutkan lagi Jauza, masih ada waktu nih. ya banyak juga nih pertanyaannya langsung beruntun dan Banyak makin sekali. banyak. Jauza mau tahu dong, bener nggak sih katanya kalau magang itu disuruh-suruh ngangkat galon, fotokopi gitu, masih ada nggak sih? Di zamannya saya gitu soalnya. Dulu tuh saya pernah magang lulus S1, sebelum dapat SKL atau ijazah saya magang dulu di Bank BUMN. Tugas pertama saya itu satu, ngelapin meja para karyawan, yang kedua jam 12 saya beli makan siang. Jadi jadwal saya untuk magang itu hanya 2 jam. Sisanya saya menjadi yang disuruh-suruh gitu. Kalau di sekarang gimana sih konsep magangnya, Jauza? Nah kalau sekarang tuh udah lebih komprehensif ya teman-teman. Jadi magangnya tuh udah benar-benar fokus magang nih. Jadi teman-teman yang kalau memang tupoksinya lagi bikin, misalnya kalau tempat saya sebagai contoh lagi bikin diskusi untuk bikin undang-undang, ya udah waktunya tuh fokus bikin diskusi rancangan undang-undang dan segala macamnya kayak gitu. Jadi udah nggak ada lagi tuh kayak bahkan mungkin pendengaran saya dengan mitra lain yang magangnya itu sampai menyuruh-nyuruh hal-hal yang bukan tupoksi kita, bukan tugas kita gitu, bukan tupoksi kita kayak ngangkat galon dan segala-macam, udah nggak ada bu. Udah nggak zaman ya kayak gitu ya. Udah lewat. Fokus, soalnya kalau misalnya nanti anak-anak magang sibuk kayak gitu kan kayak terus kapan perusahaan dapat profit? Karena kan gimana pun perusahaan itu kan butuh pekerjaannya untuk tetap fokus dan kayak untuk profit gitu. Oke. Izin bertanya Kak, misalnya kita daftar studi independen kan offline nih, dan sementara daftar kampus mengajar juga, apakah bisa diambil secara bersamaan? Nggak bisa, saya ini tidak bisa karena dalam satu platform itu mengambil salah satu program kampus merdeka akan membatalkan program kampus merdeka yang lain juga. Jadi nggak hanya studi independen dan magang tadi yang seperti saya bilang, tapi juga program lainnya. Jadi misalnya teman-teman ambil kampus mengajar, otomatis yang di MSIB tidak dianggap tidak diambil. Statusnya menjadi tidak diambil atau dianggap mengundurkan diri kayak gitu. Kembali konsepnya tidak bisa double funding teman-teman. Ya. Karena kalau di kampus mengajar juga ada uang saku dan UKT-nya, artinya teman-teman sudah mendapat pembiayaan dari negara. Ini berlaku juga buat Bapak Ibu dosen, kalau sudah mengambil di pertukaran ikut di PMM, Modul Nusantara, tidak bisa diterima juga di kampus mengajarnya, atau itu juga di MSIB-nya. Jadi hanya bisa satu program MBKM pada satu semester. Hitungannya satu program MBKM. Iya. Berapa persen peluang lulus seleksi untuk kampus Merdeka ini? Ayo Jauza ya, berapa persen peluangnya Jauza bisa lulus di Setgen DPR? Jadi waktu kemarin Jauza daftar berapa mitra sih Jauza? Saya termasuk yang jujur daftarnya banyak sih, daftar beberapa posisi. Mitranya memang mungkin seingat saya sekitar 10 mitra malah, tapi posisinya itu satu mitra itu banyak ya, kayak Telkomsel itu kan posisinya banyak teknologi, bahkan Telkomsel itu ada 80 posisi totalnya ya, dan 50-nya itu kurang lebih teknologi, itu saya daftarin semua. Jadi seperti yang saya bilang ya, ini peluang magang teman-teman. Jadi daftarkan aja sebanyak mungkin yang sesuai dengan kualifikasi kalian yang kalian merasa ada gitu ya. Kebetulan ya memang saya daftarnya nggak hanya sekedar agenda data RI gitu, jadi ada data Telkomsel, terus freelancer dan segala macamnya seperti itu banyak juga kok. Jadi daftar aja sebanyak-banyaknya, karena kita di sini niatnya adalah untuk memperbesar chance kita penerimaan kita juga gitu. Jadi
yang daftar itu. Orang daftar doang gitu ya. Yang penting nanti sudah persiapkan CV dengan baik, persiapkan wawancara dengan baik. Nah, biasanya ya teman-teman, ini mungkin bahasa saya tuh ya, tapi biasanya kalau sudah namanya kalian sudah sampai dipanggil tahap wawancara, itu artinya sebenarnya kamu sudah masuk 90% dari penerimaan. 10%-nya itu adalah keputusan stakeholder dari industri itu sendiri, seperti itu. Jadi sebenarnya penerimaan cukup tinggi gitu. Tapi kalau ikut hitung berdasarkan banyak yang daftar, kemarin terkait dengan DPR itu yang daftar ada 17.000, yang diterima 200. Jadi itu bersaing ketat sekali. Kayak gitu Bersaing ya. ketat sekali. Oke. Ada lagi program magang selesai bulan Juli dan saya mulai magang dari kampus di sekitar bulan tersebut. Jika saya masih ada di program MSIB dan ternyata program magang kampus mulai dilaksanakan, apakah saya bisa melakukan magang secara bersamaan? Dina mungkin boleh open mic-nya, Dina. Saya agak kurang jelas pertanyaannya, Dina. Halo, Dina. Ada Dina nggak? Boleh open mic nggak, Dina? Maksudnya gimana nih program? Halo. Halo Dina, selamat sore. Dina dari kampus mana? Namanya Dina gitu. Mungkin Hai Dina. Halo. Ya, Suaranya putus-putus semua. enggak kedengeran. Sebelumnya. Oke, sebenarnya perkenalkan nama saya Dina. Saya mau tanya, ini kan misal saya daftar dan diterima di program magang, lalu di semester depan kan saya akan ada program magang dari kampus. Nah itu bagaimana ya jika dari program magang kampus itu udah mulai dan saya masih berada di program kampus Merdeka? Oh, maksudnya program kampus magangnya internal ya. Iya, Magang internal. internal. Oh, di Dina apa FKIP? Apa dari teknik? Teknik. Dari teknik ya biasanya. Nah, kalau untuk itu biasanya Dina tetap harus milih salah satu sih Din, karena kan nggak mungkin nih magang internal juga pasti ada jam kerjanya. Nah, magang di MSIB di MBKM ini juga jam kerjanya kan office hour jam 8 sampai jam 5. Kalau Dina bisa membelah dirinya untuk membagi waktu, nggak apa-apa, tapi pasti kembali lagi kata kunci dari jauh saya, yang penting kita bisa fokus di situ, gitu. Mungkin ya, ada sedikit cara untuk mengoperkannya. Misalnya nih, Dina coba bahas aja tuh sama fakultinya atau stakeholder kampusnya. Bisa nggak tuh, siapa tahu itu kalau magang internet jadi bagian dari SKS kan, atau bagian dari MK kan maksudnya. Siapa tahu bisa dikonversi, jadi tidak perlu lagi sudah magang internet misalnya gitu ya. Bisa seperti itu, atau dikonsultasikan juga dengan prodi apakah memang itu strict untuk diambil di semester itu atau tidak. Kayak gitu sih, kalau misalnya mau coba mendapatkan advantage-nya gitu ya, mendapatkan peluangnya gitu kan lumayan. Misalnya kalau ternyata dikonversi, tidak bisa ikut magangnya di kampus Merdeka, tapi juga nanti di akhir periode magang ternyata itu bisa dikonversi menjadi SKS magang internal tadi, kan lumayan seperti itu. Oke, seperti itu sih kalau saran dari saya, coba itu dikomunikasikan juga dengan Kaprodi atau stakeholder kampusnya. Gitu. Ada lagi nih, Baik, terima kasih Dina. Sama-sama. Saya sudah menjadi alumni dan sudah menyelesaikan program disediakan kampus Merdeka sebanyak 2 kali. Apakah saya masih bisa mengikuti MSIB lagi? Nggak bisa, karena udah jadi alumni. Iya, tidak Apalagi bisa udah ya. 2 kali. Karena kesempatan belajar teman-teman di luar kampus itu hanya 2 semester, karena udah 2 kali udah maksimal banget tuh melatih. Ya. Jadi pengalamannya udah full banget, udah tinggal langsung kerja. Ya, udah itu tinggal kerja aja, daftar aja perusahaan dengan pengalaman magang itu kan udah lebih qualified tuh, langsung full time. Udah langsung full time. Nah, ini juga ada pertanyaan juga nih senada nih Mbak. Kalau di saya, bagaimana kalau nanti masih sementara ikut program magang, kemudian studinya udah selesai, apakah nanti masih tetap dapat sertifikatnya? Setahu saya kalau misalnya di tengah-tengah kemudian sudah lulus, itu nanti haknya dicabut. Jadi ya sertifikat dan segala macam otomatis sudah nggak berlaku juga gitu. Pun misalnya kamu masih dikasih, teman-teman masih dikasih sertifikatnya tapi tidak selesai studinya,
itu kan jadi kurang berlaku juga bagi kampus ya kan, karena kampus sudah anggapannya udah menerima semua nilai kalian yang sebelumnya gitu. Makanya nggak disarankan kalau mengikuti program MBKM kita nggak, bukan dari disarankan, malah kalau bisa jangan, dilarang gitu ya. Dilarang lulus sebelum program MBKM-nya selesai, apapun itu, supaya tidak ada maladministrasi semacam ini. Mungkin gitu. Mungkin Mbak Risa ada tambahan? Ya, teman-teman, seperti yang tadi di awal, jika dalam perjalanan teman-teman nyatakan dan lulus, hak teman-teman seperti uang saku dan konversi SKS itu akan dicabut. Sedangkan untuk sertifikatnya mungkin bisa digunakan, tapi tidak bisa digunakan untuk konversi SKS, tapi tetap dapat ininya, penyelesaian kewajibannya pada saat mengikuti magang dan studi independen. PMM berakhir 30 Januari bisa daftar MSD, bisa dong. Jadi yang kemarin udah ikut PMM, udah ikut kampus mengajar, udah ikut ISMA, udah ikut modul Nusantara, ayo gabung di batch 2 di MSD batch 2. Kita ramaikan batch 2 ini harus semakin banyak lagi. Karena salah satu program yang flagship ya. Ya, benar. Bisa sih, seingat saya itu masih bisa ya, karena onboardingnya masih Februari MSID, jadi nggak dianggap tidak dianggap mengikuti dua program yang bersamaan. Yang nggak bisa itu kalau misalnya program itu masih saling bertabrakan, itu yang masih jadi tantangan, belum bisa. Gitu. Oke, izin bertanya. Ini kayak Pak dosen ini. Apakah ada sanksi dari pemerintah perguruan tinggi yang tidak memberikan 20 SKS pun bagi mahasiswa yang telah mengikuti program MBKM? Dari pengalaman yang sudah-sudah, kampus akan sulit memberikan 20 full SKS, khususnya dari teknik. Kalau sanksi belum ada untuk perguruan tinggi, karena kita masih kembalikan lagi ke masing-masing ke kebijakan perguruan tingginya Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Jadi kalaupun tidak bisa dikonversi full 20 SKS, masih bisa dijadikan ke konversi ke SKPI-nya, seperti itu. Pertanyaan sebelumnya juga lumayan menarik. Saya sudah mendaftar di MSID pilihan yang saya ambil online, karena mitra pekerja atau belajarnya juga menyediakan daring. Berarti nanti saya semisal lolos studi independen yang akan diambil akan dilaksanakan online, ya kan? Ya, tadi kan kalau memang di labelnya online, daring, dia akan daring. Kecuali magang ya, magang tuh harus sedikit agak tricky ya, diperhatikan apakah dia remote, karena biasanya kadang remote atau kadang harus datang ke kantor sesekali. Nah, itu yang bisa diperhatikan, karena kalau seperti itu berarti ada kemungkinan tempat magangnya hybrid. Tapi kalau studi independen rasanya kayaknya semuanya online ya, Mbak. Semuanya online. Belum ada yang sampai harus datang ke tempat ya untuk studi. Iya. Studi independen, semua program studi independen akan dilakukan secara online. Nah, teman-teman, kita nggak selesai di acara kupas tuntas aja nih. Pada tanggal 11 sampai 13, kita akan adakan pelatihan bagaimana cara membuat CV yang baik dan melewati tahapan wawancara agar sukses. Untuk informasinya, ditunggu aja di grup masing-masing, PIC-nya di kampus masing-masing. Dan ini terbatas, kita hanya ada 3 batch, dan tiap batch itu hanya menerima 500 mahasiswa untuk mengikuti pelatihan. Jadi, jangan ketinggalan informasinya untuk bisa mengikuti pelatihan yang kami sediakan. Akan ada kakak-kakak trainer juga, 15 mahasiswa terpilih menjadi trainer, atau 15 yang terbaik yang terpilih untuk mewakili proyeknya atau perusahaannya masing-masing. Ada lagi, teman-teman? Dua pertanyaan sih kalau di saya. Teman-teman, open mic-nya dong. Jauza juga pengen dengar suara teman-teman nih, pada malu-malu. Atau dari Bapak Ibu dosennya jika ingin bertanya, monggo Bapak Ibu silakan. Ini ada pertanyaan saat mengikuti program MSID, apakah tidak boleh menyelesaikan studi? Gimana ya? Kalau dibilang haram menyelesaikan studi itu atau tidak benar-benar tidak boleh menyelesaikan studi itu, sebenarnya kalau opini saya bukannya tidak boleh banget gitu, tapi benefitnya itu akan hilang di tengah jalan kalau teman-teman tuh sembari menyelesaikan studi di tengah pelaksanaan program, dan itu akan mempengaruhi banyak status kalian. Misalnya gini ya, bagi industri mungkin misalnya ya, industri itu kan karena tergabungnya dengan kampus Merdeka, sehingga ada administrasi yang harus diselesaikan dengan Kemendikbud. Terus teman-teman udah lulus magang, industri mungkin oke aja kalian sudah lulus gitu ya, tapi kan secara administrasi kan industri akan bingung gitu, dan akan memberi kekacauan administrasi hak-hak kalian yang
berhak kalian dapatkan juga akan banyak yang dipotong dan segala macam yang tidak jadi diberikan. Nah, daripada nanti ke depannya itu akan memberi gangguan-gangguan, baiknya jangan selesai dulu studinya seperti itu. Seperti itu teman-teman. Jadi selesaikan aja dulu program magangnya, selesaikan dulu aja program studi dependentnya. Toh kalau memang kualifikasi kalian bagus, biasanya mungkin perusahaan bukan tidak mungkin manggil kalian lagi untuk kerja dan mungkin bahkan ditawarkan full-time employee gitu. Akan lebih baik seperti itu. Jadi masalah studi berhenti di tengah jalan itu juga masalah attitude teman-teman, attitude. Kenapa? Karena artinya kalian bertanggung jawab mengambil program itu sesuai dengan masa kontraknya, masa kontrak yang dilaksanakan kepada Kemendikbudnya dan juga yang kepada perusahaannya kayak gitu. Tapi mungkin agaknya sedikit berdasarkan pengalaman saya dan ini saya sih, mungkin dari saya mungkin ada jawaban yang lebih mantap. Udah mantep banget jawabannya itu, bener. Kalau persyaratannya adalah teman-teman jadi mahasiswa aktif. Jadi begitu bukan mahasiswa aktif lagi, maka hak-haknya juga akan dicabut dari program MSIB ini. Apakah ada linknya untuk mengetahui daftar tempat magang? Nah, teman-teman kalau mau tahu link-linknya magang sertifikat teman studi independen, harus masuk ke platformnya dulu nih, ke kampus Merdeka Kemdikbud.go.id. Buka akunnya dulu, daftar akunnya dulu, baru bisa melihat pilihan-pilihan perusahaannya gitu. Kalau belum mendaftar, tidak bisa buka juga, tapi tetap buka di kampus Merdeka. Nanti di berandanya ada banyak pilihan perusahaan-perusahaan. Tapi kalau mau lihat lebih rincinya, teman-teman harus punya akun terlebih dahulu. Begitu. Sudah 16.34, kita sudah lewat 4 menit Jauza untuk sesi kita pada batch keempat hari ini. Mungkin Jauza ada terakhir yang ingin disampaikan buat teman-temannya, menyemangati teman-teman, tips and trick terakhirnya supaya lulus dan diterima magang apa? Ya, kalau kata saya teman-teman, terlepas apapun prodi kalian, teman-teman, terlepas dari mana asal kalian ya teman-teman, dari wilayah timur, barat, atau tengah dan segala macamnya, saya perhatikan sih juga tidak hanya walaupun peruntukannya di wilayah timur, tapi ada juga yang masih dari wilayah-wilayah lain gitu ya. Itu tahu nggak aku dari sini jam berapa? Daftarlah di program ini gitu ya. Saya dulu mau daftar ke program ini justru karena ada program ini gitu. Maksudnya untuk pertama kalinya gitu ya, ada program magang yang di-provide sama kementerian gitu, di-provide sama negara. Artinya harusnya chance penerimaan kita di perusahaan-perusahaan seperti itu tinggi teman-teman, ketimbang sebelumnya yang kita harus cari informasi sendiri atau segala macam gitu ya. Kalau menurut saya gitu ya, jadi ini tuh malah chance tinggi, apalagi nih ada kepastian penerimaan setidaknya kepastian penerimaan uang saku dari pemerintah gitu ya. Kenapa saya katakan pasti? Iya betul, realitanya bisa saja telat, tapi sebenarnya pasti akan diberikan gitu. Kalau pada akhirnya akan tetap diberikan ke teman-teman gitu. Nah, jadi kalau sudah ada benefit sebanyak itu, tunggu apa lagi gitu ya? Tunggu apa lagi? Segera aja daftar magang. Apalagi tadi saya perhatikan 80% ingin lanjut langsung kerja. Nah, magangnya magang sertifikatnya adalah satu dari sekian banyak jalan yang sudah kita lalui untuk teman-teman untuk menuju dunia industri nantinya gitu ya, berpengalaman gitu. Kalian lulus dari dari univ kalian udah fresh graduate, udah punya pengalaman magang 6 bulan di Grab misalnya atau di perusahaan munafik lainnya atau perusahaan itu bagus pada akhirnya, karena yang penting apa, kalian sudah berpengalaman. Jadi segera bagi yang belum punya akun, segera bikin akun, daftar, persiapkan CV sebaik-baiknya, persiapkan wawancara sebaik-baiknya, ayolah magang ya. Mungkin sekian dari saya Mbak Rizka, saya sampaikan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyimak sampai sesore ini untuk di wilayah barat tengah dan semalam ini di wilayah timur. Semoga tetap semangat, tetap daftar. Terima kasih saya sampaikan Mbak Rizka. Terima kasih Jauza, tepuk tangan lagi buat Jauza, keren banget Jauza, boleh kamu reaction di klik juga. Baik teman-teman, sekian kupas tuntas untuk MSIB batch 2 hari ini. Lebih kurang kalian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di batch 2 yang semakin keren, dan semakin keren lagi. Selamat sore, sehat selalu ya.